Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Muhajaroh dari PIAUD 6C akan mempresentasikan tentang anak yang malas bergerak. Nah, mengingat pentingnya pengembangan kemampuan gerak atau motorik kasar anak bagi pembentukan generasi muda yang berprestasi, berkualitas, dan berkarakter, maka upaya untuk mengembangkan kecerdasan motorik anak perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, dilakukan dengan sedini mungkin dan dengan cara-cara yang benar, praktis, menyenangkan, serta menantang bagi anak usia dini. Sebelumnya kita akan membahas tentang apa pengertian motorik kasar. Menurut Muhyiddin, motorik kasar adalah terjemahan dari kata motor yang diartikan sebagai istilah yang menunjukkan pada hal, keadaan, dan kegiatan yang melibatkan otot-otot dan gerakannya. Menurut Zulkifli, motorik adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan tubuh. Motorik dapat dikatakan sebagai kegiatan yang melibatkan otot-otot sehingga terjadi suatu gerakan tubuh. Erna Wulan Saudi juga menyatakan bahwa gerakan yang banyak menggunakan otot-otot disebut juga dengan motorik kasar. Sedangkan Yuda, Muhammad Saputra, dan Rudianto menyatakan bahwa motorik kasar adalah kemampuan anak beraktivitas dengan menggunakan otot-otot besarnya. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan motorik kasar anak adalah sebuah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seorang anak dalam menggerakkan anggota tubuhnya menjadi suatu gerakan otot yang cepat, tepat dalam beraktivitas seperti berlari, melompat, bermain, dan sebagainya. Selanjutnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah anak yang malas bergerak. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua diagnosa, yang ketiga prognosa, yang keempat melakukan treatment, dan yang kelima adalah evaluasi. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Di lembaga saya ada seorang anak bernama Naura. Dia bisa dikatakan anak yang malas bergerak karena dia tidak tertarik sama sekali dengan kegiatan yang dilakukan oleh teman-temannya. Ketika teman-temannya bermain, ketika temannya berbaur, dia tidak mempunyai minat untuk ikut. Dia hanya duduk dan memandang teman-temannya. Ketika diantar orang tuanya pun, dia akan langsung masuk kelas dan duduk di bangkunya sendiri. Langkah yang kedua adalah diagnosa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motorik kasar bagi anak. Yang pertama adalah faktor intrinsik dan yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang dipengaruhi dari dirinya sendiri. Faktor intrinsik, penyebab terjadinya anak malas bergerak salah satunya adalah karena si Naura ini mengalami obesitas. Yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik adalah faktor yang dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan. Naura menjadi malas bergerak karena orang tuanya bekerja menjadi seorang buruh pabrik. Dia di rumah bersama neneknya, dan di rumah si Naura ini sering bermain gadget serta melihat televisi. Di depan televisi ini akan dikasih beberapa makanan kesukaannya. Jadi si Naura ini tidak berminat untuk bermain di luar rumah. Dan selanjutnya kita akan melakukan prognosa. Untuk memperoleh perkembangan yang optimal, anak perlu distimulasi kegiatan sedini mungkin agar anak dapat melatih kemampuan motorik kasarnya. Perencanaan yang bisa dilakukan untuk membantu anak tersebut supaya anak menjadi aktif dan bersemangat antara lain adalah sebagai berikut. 1. Anak diajak untuk rutin bergerak dan berolahraga. Yang kedua, menjadikan aktivitas fisik sebagai permainan. Mungkin kita bisa menstimulasi anak dengan mengajak dia bermain, tetapi bermain ini menggunakan motorik kasar seperti bermain bola, lempar tangkap bola, berlari, melompat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga, menjadikan aktivitas fisik sebagai hadiah. Mungkin kita bisa memberikan hadiah. Nah, contohnya misalnya
Nanti kalau adik bisa berlari dari sini ke arah pintu, nah Bunda akan memberikan sebuah hadiah. Itu akan memotivasi anak supaya anak bisa bersemangat untuk bergerak. Yang keempat adalah memberikan pujian, dan yang kelima menetapkan jadwal rutin serta memberikan contoh kepada anak. Nah, setelah kita mengajak anak berolahraga dan anak ini mau melakukannya, kita harus menetapkan jadwal rutin. Nah, kalau pagi ya kita harus konsisten melakukan kegiatan motorik ini di pagi hari. Setelah berjalan, kita juga harus mencontohkannya. Tidak hanya kita menyuruh saja, tetapi kita juga ikut melakukan gerakan motorik kasar tersebut supaya anak lebih bersemangat karena ada temannya. Dan yang kelima adalah melakukan treatment. Orang tua dapat mengajak anak sekali-kali bermain. Nah, seperti tadi misalnya melempar tangkap bola, berlari, melompat, atau main petak umpet di halaman. Itu bisa menstimulasi anak untuk mengembangkan motorik kasarnya. Nah, selanjutnya untuk mengajak anak berolahraga secara rutin setiap pagi, memberikan hadiah, dan juga mengajak anak berolahraga dengan waktu yang konsisten seperti tadi. Dan yang selanjutnya adalah kita akan mengajak anak berolahraga secara rutin. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan tindakan. Setelah kita melakukan berbagai langkah dari identifikasi masalah, diagnosa, prognosa, melakukan treatment, nah kita sudah mengetahui bahwa anak tersebut sudah mulai berkembang, menunjukkan keberhasilan. Anak sudah mulai mau berbaur dengan temannya, sudah mulai aktif bergerak dan bersemangat, berat badannya juga sudah mulai turun, dan anak juga sudah mau melakukan olahraga secara rutin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.